Oke, mulai aja Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rafael Tarik Priyadi. Saya sebagai ketua kelompok dari proyek tugas ini. Dan ini ada dua rekan saya. Silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Melisa. Nama aku Safira. Nah, kalau Mas ini Ya, nama saya Yosya Adi Pratama. Yosya Adi Pratama. Ya, dan ini Ida Saputri. Jadi ini ya bisnis partner ya. Ya, Nah, saya penasaran nih Pak, kalau bertanya pertama, kenapa sih Bapak Maidu ini terjun buat ke bisnis di sektor ini, di F&B kopi? karena menurut saya peluangnya sangat besar sih. Dan juga saat ini kan coffee shop banyak diminati kan sama anak-anak muda, Iya sih. anak-anak kuliah juga kan. Jadi di situ ada, dan juga dulu kerjanya juga di F&B. Oh, di F&B. Jadi biar sekalian Di sektor yang sama. sama. Bagaimana sejarahnya kafe ini bisa berdiri? Sejarahnya apa? Sejarahnya sih itu karena kerja lagi. Dulu kan itu bertiga, karena sama-sama kerja di 2017 dengan yang sama, dan yang duanya pada saat COVID pada ngundurin diri semua lah, jadi tinggal sendiri. Jadi berjuang berdua. Iya. Sebelum bangun kafe ini kan pasti ada visi misinya tuh kak. Kira-kira apa tuh kak visi misinya? Visi misinya visinya sih ini menjadikan BOP sebagai yang bisnis yang profesional lah di bidang F&B. Untuk visinya menjadi semenarik mungkin, contohnya pada tempat, produk, dan pelayanan. Saya penasaran nih sama angka modal. Nah, kalau modal itu gimana sih Pak? Maksudnya dalam bentuk berapa juga gitu? Untuk membangun dari nol sampai sekarang seperti ini. Dulu sih pas 2020 ya, modal awal itu sekitar 90 sampai 100 juta. 90 sampai 100 Iya, juta. pada tahun itu ya. Kalian tapi kan. Ya, tapi kan dulu kan masih kerja, jadi masih modalnya masih terus lah sampai 2021 akhir lah. Berarti 90 itu sampai 2021 dari Iya. 2020 sampai 2021. Ya karena kan COVID kan, jadi COVID betul. kita belum dapat untung juga kan, masih terus modalnya ditambahin lagi karena kan belum nutup. Karena kan dulu masih lockdown segala macam. Profit tiap bulannya kan tentunya nggak tentu ya misalnya apa pokoknya. Cuman kalau kami sih bisa kisaran sampai 5 sampai 10 juta lah. Bisa lebih. Bisa lebih kalau memang kondisinya rame. Kalau misalnya lagi sepi banget ya bisa tetap di atas bisa dapat 5. Jadi kan aku lihat nih ada banyak menu ya, kayak ada minumannya juga banyak, terus makanannya juga ada banyak. Kira-kira nih ada yang menu favoritnya nggak? Mulai dari makanan sampai minumannya. Kalau minuman yang favorit sini americano, karena kan dia pakai beansnya full arabica, jadi nggak terlalu pahit juga. Iya, bener. So, dan juga ada menu satu juga favorit dia mocktail itu, signature namanya Pomera. Dia pakai cold brew sama markisa. Rasanya gimana? Seger. Segar gitu. Kalau makanannya? Kalau makanan untuk cemilan apa ya? Cemilan boleh. Cemilan, tutusan, cireng ayam, misol mayo, sama mixed plate. Kalau untuk makanan beratnya, kita baru ada 2 sih, dan itu pun lumayan keluar semua. Nah, kalau legalitasnya itu bagaimana sih Pak? Kalau saya mau Kalau legalitas sampai mana gitu? Kalau legalitas semuanya udah diurus ya dari NIB, halal, semuanya udah ada. Kalau ini itu muncul biasanya kan awal kita bikin usaha. Jadi di tahun 2020. 2022an awal Oh, 2022. sama ngurus PT perorangan juga sih. Kreatif dong. Ya, Kalau halal tuh Pak, sertifikat halal dia terbit di tahun berapa? sama bareng soalnya ngurusnya. Oh, berarti. Di 2022 awal itu langsung diurus semua. Bapak buka kafe ini targetnya untuk di usia berapa? Atau di usia kalangan anak-anak remaja kita atau di atas? Kalau target sih kayaknya semua sih maksudnya. Iya. Anak sekolah beberapa, kalau siang ada yang masuk, kuliah, kerja, dan bapak-bapak juga ada yang masuk. Ini kan buka dari jam 1 ya, sampai jam berapa? Sampai jam 12. Jam 12 itu
Biasanya di jam-jam berapa tuh yang pembelinya ramai gitu, ramai banget? Rame banget itu biasanya sih jam-jam 7, jam 8, jam 9 lah. Tergantung tanggal juga. Tanggal juga kan? Iya, kayak malam minggu atau tanggal muda atau tanggal tua itu lumayan juga. Yang agak sepi di pertengahan tuh agak kendor. Oh iya, Iya, alhamdulillah. Itu udah pada habis iya, tuh. iya. Ada apa kalau analisis kopi itu pertengahan antara yang tengah muda sama lurus gitu. Karena mungkin kan customer ini kan gajian sih tanggal 25 ya biasanya. Oh, iya. Iya, Biasanya biasanya tanggal 25 udah paling tipis kan. Biasanya kok. Lanjut yang kedua itu. Oh, yang kedua, oke. Yang kedua. Halo Kak Mbak, sebelumnya kenalin aku Adelia, terus sama rekan aku, saya Brenda. Saya Muhammad Rizky Fauzan. Nah kita ini di sesi dua ya pertanyaannya. Nah selain jualan di outlet ini, kita juga penasaran nih Kak, apakah pernah ikut jualan di tempat lain misalnya kayak acara bazar, pameran atau event gitu? Sejauh ini sih belum pernah ya kak ya, cuman udah ada rencana sih kayak mau ikut event atau bazar. Karena sekarang lagi nyiapin timnya sih. Karena kan ikut bazar kan butuh tim. Gak mungkin kan kayak di sini tutup, di sana buka. Jadi harus disiapin dulu itu. Sekarang saya mau nanya ke bagian promosi. Menurut kakak, gimana sih kakak cara mempromosi produk kakak yang ada di sini? Dia promosinya yang dipakai dari kayak Instagram sama TikTok doang. Iya. Kayak di iklan-iklanin gitu doang sih. Sekarang. Dalam promosi pasti ada tantangan yang dihadapi oleh kakak. Nah selama ini tantangan apa saja yang dirasakan dalam memasarkan atau mempromosikan produk? Kalau untuk promosi sih kayak misalkan buat konten, terus juga sepi nonton itu doang sih tantangannya ya. Kalau untuk kayak produk sih sejauh ini alhamdulillah masih. Apakah kakak punya rencana untuk memperluas pangsa pasar? Kalau iya, segmen apa yang ditunjukkan itu untuk diseriusin? Untuk di sini sih paling kayak renov aja sih, renov yang sudah jelek-jelek kayak apakah dan juga kayak ganti mesin segala macam lah. Kalau untuk ekspansi, insya Allah di awal tahun depan udah direncanakan juga. Doain aja. Saat ini kan banyak juga ya usaha yang bergerak di bidang serupa. Menurut kakaknya, bagaimana cara usaha ini tetap bisa bersaing dengan kompetitor yang ada? Mungkin dengan cara update kualitas ya, dan juga menu-menu ditambah lagi dan mungkin tambah karyawan lagi ya, karena kan semakin banyak karyawan kan semoga ramai ya, semakin cepat pelayanannya mas. Nah, dan juga menjaga kualitas rasa sih dari situ dan pelayanan. Kalau soal harga produk nih, pasti ada pertimbangan sendiri dari tiap pelaku usaha. Nah, biasanya bagaimana cara kakak menentukan harga jual agar tetap bersaing, tapi tetap bisa untung? Dari awal kayak ngitung bahan baku, terus juga biaya produksi seperti bahan baku, kemasan, tenaga kerja, kayak gitu sih. Baru kita bisa menentukan harga jualnya, kayak tengah PP-nya lah. Terakhir nih kak, kami ingin tahu sedikit tentang strategi usaha yang dijalankan. Strategi apa saja yang sudah atau sedang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha? Misalnya kayak strategi mempertahankan loyalitas pelanggan, atau menjaga kualitas produk, atau menyesuaikan harga kalau bahan baku naik. Kalau untuk strategi sih paling di iklan sih, pemasaran, dan juga yang dibilang tadi menjaga loyalitas tuh yang paling utama lah. Karena kan kita kalau sepi ya, mereka itulah yang membantu kita dari customer loyal itu. Apalagi tadi ya? Sama menyesuaikan harga kalau bahan baku itu naik. Kalau bahan baku sih kemungkinan iya kalau naik jarak sih dari bahan baku. Kalau bisa per tahun sekali lah. Kalau kayak kopi dan lain-lain itu jarang banget. Baik, terima kasih ya atas waktu untuk kesediaannya untuk menjawab pertanyaan yang sudah kami buat. Informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk kami dalam memahami strategi dan pemasaran yang
pemekaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Semoga usaha gas gentanya berkembang dan semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungannya. Halo guys, jadi hari ini aku lagi nge-review makanan dari Kopi. Jadi ini aku hari ini mau makan beef yakiniku. Rasanya enak banget, terus ada smoke-smoke-nya gitu, caramelize, terus manis, apa enak. Minum apa tuh kak? Tadi mau brown sugar. Bro, suka rasanya gimana sih? Rasanya enak, terus gak terlalu manis juga, kopinya juga enak. Kakak minum apa tuh kak? Matcha latte. Rasanya gimana sih? Rasanya rasa matcha, terus dia pahit, agak pahit dikit, karena ada sugar. Enak.